Halo sahabat Dinar, balik lagi bersama aku Zana di channel Dinar All in One. Nah teman-teman, video kali ini adalah lanjutan dari video teori sebelumnya mengenai SPLDV. Jadi tentunya soal-soal yang akan kita bahas di video ini adalah soal-soal SPLDV, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, seru banget sih untuk ngerjain soal-soal ini, jadi jangan lupa stay tune sampai videonya habis, ditonton terus. Jangan lupa juga buat tonton dulu video sebelumnya supaya ngerti yang akan kita kerjain hari ini apa. Dan jangan lupa untuk di-like sama subscribe video-video di channel Dinar All in One. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video yang akan diupload. Oke? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan soalnya. Kita baca bareng-bareng dulu nih ya. Oke, nah di sini seperti yang aku bilang, soal SPLDV itu bisa berupa soal cerita. Dan inilah nyatanya. Kita baca dulu. 6 tahun yang lalu, umur Andi 4 kali umur Budi. Sekarang, umur Andi 2 kali umur Budi. 6 tahun yang akan datang, jumlah umur mereka berapa? Oke, pertama di sini kita perlu melakukan permisalan. Misalnya umur Andi sekarang, umur Andi sekarang umur Andi sekarang kita lambangkan dengan A. Sementara umur Budi sekarang kita lambangkan dengan B. Dari soal cerita ini, narasinya, kita harus ubah dulu ke dalam kalimat matematika. Jadi kita bahas satu persatu dari kalimat pertama. 6 tahun yang lalu umur Andi 4 kali umur Budi. 6 tahun yang lalu, berarti Andi dikurang 6, katanya 4 kali umur Budi. 4 kali umur Budi. Kalau Andi itu 6 tahun yang lalu, berarti umur Budi juga 6 tahun yang lalu kan. Jadi Budinya juga dikurang 6. Ini adalah kalimat yang menyatakan narasi pertama dari soal kita. Yang kedua, kita pakai warna lain, warna hijau gitu misalnya ya, warna hijau. Sekarang umur Andi 2 kali umur Budi, berarti umur Andi 2 kali umur Budi. Sekarang, berarti kita pakai A sama B aja. Yang ditanya, 6 tahun yang akan datang, jumlah umur mereka berapa? Nah, di sini kita bisa tahu kalau A itu sama dengan 2B. Dari persamaan kedua ini, kita substitusi ke persamaan pertama gitu ya. Jadi A-nya diganti jadi 2B. Berarti ini kita ganti jadi 2B. 2B dikurang 6 sama dengan 4B dikurang 24. Berarti 2B sama dengan pindah ruas ya, jadinya 18. Maka umur Budi sekarang sama dengan 9. Ini usia Budi sekarang. Karena B-nya itu 9, kita bisa substitusi ini ke dalam persamaan 2. Andi itu 2 kali umurnya Budi, berarti umur Andi itu 2 kali 9, yaitu 18. Ini usia Andi sekarang. Yang ditanya, 6 tahun yang akan datang jumlah umur mereka berapa? Berarti yang ditanya, Budi tambah 6, karena 6 tahun yang akan datang, ditambah dengan Andi tambah 6, karena 6 tahun yang akan datang. Berarti 9 tambah 6 berapa? 15. Ditambah 18 tambah 6 berapa? 24. Jadi jawabannya adalah yang C, 39. Seperti itu. Jadi kita di sini sudah membahas soal cerita ya. Jadi kita translate dulu dari kalimat bahasa Indonesia ke kalimat matematika, baru kita lakukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Di sini kita nggak pakai eliminasi. Jadi pada soalnya kita pakai metode yang namanya substitusi. Oke. Next kita bahas soal yang kedua nih. Soal yang kedua katanya jumlah dua bilangan sama dengan 24. Jika bilangan kedua besar 3 kali bilangan pertama, selisih kedua bilangan tersebut adalah berapa? Lagi-lagi kita translate satu persatu. Jumlah dua bilangan adalah 24. Berarti kita misalkan bilangan pertama adalah A. Bilangan kedua adalah B. Berarti dari kalimat yang pertama, A tambah B sama dengan 24. Oke, dari pernyataan yang kedua, jika bilangan kedua besarnya 3 kali bilangan pertama, bilangan kedua katanya, yaitu si B, besarnya 3 kali bilangan pertama.
Selisih kedua bilangan tersebut berapa? Berarti yang ditanya nanti adalah A dikurang B. Tapi dalam harga mutlak karena selisih gitu. Kita nggak tahu kan yang B, yang A, yang mana yang lebih besar gitu. Di sini kita lanjutkan dulu bahwa persamaan yang kedua ini bisa kita substitusi ke dalam sini. Jadi B-nya kita ganti dengan 3A. Jadi A ditambah 3A sama dengan 24. 4A sama dengan 24. A sama dengan 6. Ketemu A yang 6, kita masukin A-nya ke sini. Berarti B sama dengan 3 dikali 6, yaitu 18. Karena yang ditanya selisih, kita cari A dikurang B dalam harga mutlak. Jadi 6 dikurang 18, tapi harga mutlak. Harga mutlak itu apa maksudnya? Mau hasilnya positif atau negatif, keluarannya akan positif gitu. 6 dikurang 18 kan negatif 12. Tapi karena harga mutlak jadi 12 aja. Jadi jawabannya yang D. Seperti itu. Nah, kita udah bahas 2 soal nih. Dan ternyata kedua-duanya kita pakai metode substitusi aja. Gitu. Kenapa tadi aku di video sebelumnya bilang aku prefer pakai eliminasi, tapi aku di sini malah pakainya substitusi karena itu juga sebenarnya kembali lagi menyesuaikan ke soal, ke informasi yang diketahui di soal. Kalau memang bisa langsung pakai substitusi ya pakai substitusi langsung aja gitu. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa, kita bisa pakai eliminasi supaya lebih mudah. Jadi jawabannya balik lagi ke soal. Dan tergantung teman-teman juga ya mau pakai eliminasi atau substitusi atau gabungan, itu preferensi masing-masing. Nah, dari 2 soal tersebut aku harap teman-teman bisa mengerti eksekusi dari penyelesaian soal-soal berhubungan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Kalau gitu, karena kita udah latihan 2 soal juga, teman-teman jangan lupa untuk latihan lebih banyak lagi. Kita akan bertemu di video selanjutnya tentang apa ya? Kita akan lihat aja. Jadi stay tune di channel Dinner All in One. Sampai bertemu di video selanjutnya.